Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, do it wrong, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Maya Novitasari, SE MAK, selaku dosen pembimbing mata kuliah Akuntansi Keperilakuan kelas 8B Akuntansi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan yaitu bab 10 tentang budgetary slack. Anggota kelompok 4 kami yaitu yang pertama Dwika Prastiwi, 2 Nitya Ayu Dewayanti, 3 Fitri Nurharyati, 4 Rizka Oktaviana, dan 5 Elisa Putri Stianingrum. Saya Elisa Putri Stianingrum akan menjelaskan tentang pengertian budgetary slack. Budgetary slack adalah anggaran kegiatan organisasi yang dinyatakan dalam satuan moneter untuk menunjukkan kegiatan apa yang akan dilakukan oleh perusahaan. Budgetary slack atau senjangan anggaran merupakan selisih antara kinerja atau estimasi terbaik yang biasa dicapai dengan target yang ditetapkan. Selanjutnya, senjangan anggaran terjadi melalui yang pertama, melakukan estimasi pendapatan lebih rendah, yang kedua, estimasi biaya lebih tinggi dari yang seharusnya. Kemudian, mengapa bawahan menciptakan senjangan anggaran atau budgetary slack? Yang pertama, senjangan anggaran akan membuat target kinerja lebih mudah dicapai, sehingga bawahan terlihat lebih baik kinerjanya di mata pemimpinnya. Yang kedua, senjangan anggaran sering digunakan untuk mengatasi ketidakpastian dalam memprediksi masa yang akan datang. Yang ketiga, senjangan membuat anggaran lebih fleksibel. Selanjutnya, faktor yang menyebabkan terjadinya senjangan anggaran atau budgetary slack. 1. Asimetri informasi merupakan suatu keadaan di mana bawahan memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan atasannya. 2. Budget unfinished merupakan sebuah desakan atas atasan kepada bawahan untuk melaksanakan anggaran dengan baik dan mencapai target anggaran. Merupakan alat kontrol yang digunakan oleh manajer, juga merupakan alat pengendalian akuntansi dan non-akuntansi untuk mencapai tujuan dari organisasi. Ketiga, partisipasi anggaran merupakan proses pengambilan keputusan menggunakan pendekatan bottom-up yang dimulai dari usulan bawahan kepada atasannya atau pimpinan perusahaan. Kemudian keempat, terjadinya konflik internal. Seharusnya anggaran mampu menjadi alat kontrol yang meminimalkan konflik internal. Selanjutnya, bagaimana mengurangi budget slackers? Mengurangi administrasi informasi, mengukuran kinerja komprehensif tidak hanya pada ketertiban anggaran. Di sini saya akan menjelaskan mengenai budgetary slack di akuntansi. Dalam beberapa studi mengenai akuntansi keperilakuan, terdapat perilaku disfungsional yang terjadi dalam siklus perencanaan anggaran instansi pemerintah. Realitas yang dapat dirasakan dan terjadi pada pemerintah, tidak terkecuali pemerintah Malang Raya, adalah adanya fenomena budgetary slack, di mana sebuah fenomena pegawai tidak mau bekerja secara optimal, bahkan berperilaku disfungsional dan menyembunyikan informasi untuk kepentingan mereka sendiri. Selanjutnya, budgetary slack atau kesenjangan anggaran terjadi karena adanya perbedaan potensi dengan target anggaran pendapatan. Perbedaan potensi pendapatan dengan target anggaran pendapatan mengidentifikasikan terjadinya perilaku individu merendahkan target pendapatan untuk memudahkan dalam pencapaian anggaran.
terjadinya budgetary slack ditimbulkan oleh adanya perilaku individu untuk mengupayakan membuat anggaran yang dirasa lebih mudah untuk dapat dicapai, serta aman ketika anggaran tersebut dipertanggungjawabkan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.